kamu bisanya apa, Ras? Lihat nih, aku juara lomba dokter kecil. Lihat tuh, nilai matematika kamu jelek banget. Haha. Nih lihat, aku dan Stefan juara 1 pantomim sekabupaten. Aku dan Darren juga peringkat 3 lomba siswa berprestasi tingkat kecamatan. Kami semua itu juara. Iya, gak kayak kamu, Ras. Ras, Laras, bangun Ras. Kamu kenapa ketiduran sampai nangis begitu? Itu Mister, saya belajar semalaman agar bisa seperti teman-teman yang juara. Tadi saya mimpi dibully teman-teman yang juara, Mister. Mereka semua orang pintar dan berprestasi. Sedangkan aku yang sudah belajar semalaman saja masih tetap sulit memahami pelajaran. Laras, ada-ada aja kamu ini. Lihat temanmu itu. Bukannya mereka sahabatmu. Bukannya mereka yang sering mengajarimu saat kamu tidak mengerti pelajaran. Lalu kalau Mr. Theo tidak salah ingat, tanggal 20 kemarin kamu juga mewakili sekolah dalam lomba sepatu roda kan? Nah, buat semuanya aja. Mau gak Mr. ceritakan seorang tokoh Alkitab yang sangat rendah hati meskipun dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sama seperti kita semua yang berprestasi tetap diajarkan untuk rendah hati. Mau gak kira-kira? Mau, Mister, mau. Baiklah, tapi sebelum mendengarkan cerita ini, kita mau bersama-sama berdoa dulu. Buat anak-anak yang di rumah, kita mau bersama-sama lipat tangan kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk berkat sukacita Natal yang Engkau limpahkan kepada kami. Tuhan, berkatilah kami selama ibadah Natal ini sehingga kami dapat memaknai arti kelahiran-Mu, sehingga kami dapat belajar tentang kasih persaudaraan. Berikan kepada kami hati yang terbuka sehingga setiap firman-Mu boleh masuk dan bertumbuh dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita masuk lebih dalam cerita ini, mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dalam 1 Petrus 1 ayat 22. Oke, 1 Petrus 1 ayat 22. Buat yang sudah ketemu bisa katakan asik. Asik. Oke, buat anak-anak yang di rumah, kalau sudah ketemu bisa katakan asik. Asik. Mr. Theo akan bacakan. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah anak-anak, kisah kali ini akan menceritakan seorang tokoh Alkitab yang hidupnya ada di dalam kekudusan. Dan beliau memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan, sehingga Tuhan sangat mengasihi dia.
Shalom. Perkenalkan adik-adik, namaku Maria. Ayahku bernama Eli. Dia adalah keturunan Daud. Sejak kecil, ayah dan ibuku mengajarkan kepadaku firman Tuhan. Bagaimana seorang perempuan harus hidup dalam kekudusan. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Waktu usiaku sudah cukup, aku mengenal seorang pemuda bernama Yusuf. Dia juga keturunan Daud. Yusuf adalah seorang yang baik dan tulus hatinya. Dan aku memutuskan untuk bertunangan dengan Yusuf. Saat aku berada di rumahku, ada seorang malaikat masuk ke rumahku dan berkata, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena aku belum bersuami. Begitu tanyaku kepada malaikat itu. "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Elisabet, loh, dia kan sudah tua, dia kan mandul. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Begitu kata malaikat itu. Oh, disinilah Tuhan melatih imanku untuk percaya. Percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Akhirnya malaikat Tuhan itu pun meninggalkan aku. Roh Kudus, aku percaya bahwa Roh Kudus menaungi hidupku, dan dengan cara itu janin juru selamat, Sang Immanuel itu ada di rahimku. Berbeda dengan semua perempuan di seluruh dunia, ini benar-benar ajaib. Beberapa waktu kemudian, aku berangkat ke pegunungan di kota Yehuda. Di sana, aku akan menjumpai Zakaria dan Elisabet, itu kerabatku. Begitu sampai di sana, aku langsung memberi salam kepada Elisabet. "Shalom," kataku. Kulihat saudaraku Elisabet yang sudah tua itu pun perutnya hamil besar. Sudah 6 bulan. Wow, ini benar-benar mujizat. Benar apa yang dikatakan malaikat itu. Wah, janin yang ada di dalam kandungan Elisabet langsung melonjak. Dan Elisabet pun dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Elisabet berkata kepadaku, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan,
dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ketika salammu sampai ke telingaku, anakku yang ada di dalam rahimku melonjak kegirangan. Wow, bagaimana mungkin? Aku kan belum cerita banyak, bahkan belum sempat cerita apa-apa. Kok Elizabeth ini bisa bilang seperti itu ya? Aku memang telah percaya dan sekarang lebih percaya lagi kepada Tuhan. Maka aku pun bernyanyi. Kasih karunia-Nya, kuasanya, kemurahannya, kesuciannya, kebaikannya, dan kesetiaannya. Pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus menebus juru selamat kita. Kegelapan sirna, cahaya terang datang, menghampiri umat manusia karena Sang Juru Selamat lahir bagi dunia. Pasemon bab anak kang ilang saking Injil Lukas
Bab gangsal welas ayat 11 dumugi 3 doso kalih. Wonten tiyang gadah anak kalih jaler sedaya. Ing satunggaling dinten anak ingkang ragil matur kalian bapakipun. Bapak, keparenga kula nyuwun sak peranganing barang darbek kita ingkang dados hak kula. Bapakipun inggih lajeng mbage barang darbekipun dipun paringaken dhateng anak-anakipun. Boten sawetawis dangu, ragil lajeng nyate barang peparing bapakipun, lajeng kangge sangu kesah dhateng nagari kang tebih. Ing mriku ragil ngebreh bandanipun, ragil ngujo pepinginanipun. Boten dangu barang-barangipun telas. Ing nagari menika wonten pailan ingkang gegerisi. Gesangipun ragil kacing kerangan. Kangge nyekapi gesangipun, ragil lajeng nyambut damel angen babi wonten ing pategalan. Amargi sanget luwenipun, ragil lajeng nedha ampas ingkang dados pakan babi-babinipun. Ragil ngraosaken grantes ing manah awit gesang kekirangan lan boten wonten tiyang ingkang purun maringi. Ragil lajeng kemutan bapakipun. Wonten ing dalemipun bapakipun, buruhipun kathah sami gesang mubra-mubru. Boten wonten ingkang kaliren. Wonten ing manah ragil lajeng kepingin wangsul dhateng dalemipun bapakipun. Piyambakipun sampun ngrumaosi bilih gesangipun sampun nglampahi dosa wonten ing swarga dalah wonten ngarsanipun bapakipun. Pramila ragil ngrumaosi sampun boten pantes kawastanan anak, namung cekap dados buruh kemawon. Ragil lajeng mantuk kanthi raos ajrih awit dosa lan kalepatanipun. Ananging boten kanyana-nyana nalika ragil taksih tumuju ing dalemipun bapakipun. Saking katabihan bapakipun pirsa menawi ingkang dhateng menika ragil, anak ingkang dipun ajeng-ajeng dhatengipun. Pramila bapakipun lajeng mlajar metukaken ragil kanthi suka bingah. Namung ragil matur, "Bapak, kula sampun boten pantes kawastanan putranipun bapak malih awit dosa lan kalepatan kula." Ananging boten kanyana-nyana bapakipun dawuh dumateng para abdinipun. Ragil kapurih mendhetaken jubah ingkang paling sae. Dipun agemi ali-ali, lajeng kapurih meragat pedet ingkang lemuk. Bapakipun ngendika, "Ayo padha mangan lan seneng-seneng, amarga anakku iki Putra pembarep nembe mantuk saking pategalan, lajeng dangu kalian abdinipun. Kok ana swara tetabuhan, rame-rame, suka-suka, ana apa? Atur wangsulanipun abdi. Menika kengrayi rawuh, bapak dawuh mragat pedet lemong. Awit bapak panggih malih kalian keng putra kanthi wilujeng. Mbarep lajeng nepsu, boten purun mlebet griya. Bapakipun medal, lajeng ngrerepa. Atur wangsulanipun pambarep. Sampun mataun-taun anggen kula ngadosi bapak, lan boten nate nerak waleripun bapak. Nanging bapak mboten maringi cempis tunggal kemawon kangge bingah-bingah kalian rencang-rencang kula. Nanging putranipun bapak ingkang ngebreh-ngebreh raja branipun bapak kangge mbluntah saweg kemawon mantuk. Bapak lajeng mragat pedet.
Bapakipun ngendika, "Anakku, kowe saklawase nunggal karo aku. Lan apa duwekku iku duwekmu. Aku kabeh kudu bungah-bungah. Jalaran adimu iki wis mati urip meneh, wis ilang ketemu." Pasemon bab anak kang ilang menika wonten bab ingkang wigati. Bilih Gusti Allah tansah nresnani umatipun. Gusti Allah kebak ing pangapunten kangge tiyang ingkang purun ngrumaosi dosa saha kalepatanipun. Sang juru wilujeng rawuh kangge tiyang ingkang dosa. Pramila menawi wonten tiyang ingkang rumaos sae lan boten nggadhahi dosa, piyambakipun boten saged pikantuk panduman kabingahan kados pambarep. Mekaten cariyos kula, menawi wonten kekiranganipun, kula nyuwun pangapunten. Gusti Allah lestantun berkahi. Matur nuwun. Shalom, yang kami hormati Bapak Ibu pengurus komite, Bapak Ibu orang tua murid, yang kami hormati Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan karyawan SD Kristen Widya Wacana 10 Kartasura, serta anak-anak yang kami kasihi dan kami banggakan. Marilah kita mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat kasih karunia-Nya dalam hidup kita, sehingga saat ini kita bisa merayakan Natal. Perayaan Natal tahun 2021 ini kita rayakan secara virtual. Namun demikian, kita tetap bersukacita sebab kita masih bisa merayakan Natal bersama keluarga dan saudara dalam kasih Tuhan. Tema Natal pada saat ini adalah persahabatan yang diambil dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Tuhan Yesus Kristus sudah mengaruniakan cinta kasih dan perdamaian. Kiranya cinta kasih Tuhan yang memampukan kita hidup dalam persaudaraan yang tulus, artinya bersungguh-sungguh dalam mengasihi sesama dengan segenap hati kita, sehingga di antara kita ada kedamaian. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu guru dan karyawan yang sudah bekerja sama dalam mempersiapkan acara perayaan Natal ini, serta anak-anak yang terlibat di dalamnya, bahkan kepada semua pihak yang sudah membantu di dalam pembuatan video ini. Terima kasih atas semuanya yang sudah mengikuti perayaan Natal virtual. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan selalu beserta kita. Selamat Natal tahun 2021 dan tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Kami, keluarga besar SD Kristen Widya Wacana 10 Kartasura, mengucapkan Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak SD Kristen Widya Wacana Kartasura, juga ibu, bapak, guru, karyawan SD Kristen Widya Wacana Kartasura,
serta ibu, bapak, orang tua, wali, murid. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat merayakan Natal. Walaupun kita masih dalam suasana pandemi, sehingga kita harus merayakan secara online, secara daring, namun tidak mengurangi semangat kita dalam memuliakan Kristus, dalam menyongsong, menyambut peristiwa kelahiran Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu orang tua siswa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pengurus komite, dan seluruh siswa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita akhiri kebaktian Natal tahun 2021 ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kehadirat-Mu ya Bapa. Saat ini kami boleh merayakan Natal tahun 2021. Walaupun kebaktian dan perayaan Natal kali ini masih secara virtual Bapa, namun kami berharap dan kami meyakini bahwa peringatan Natal saat ini boleh membekas di hati kami, dan terlebih dari itu boleh membangun iman percaya kami lebih dalam kepada Tuhan Yesus. Biarlah kelahiran Tuhan Yesus yang kami peringati ini membangun rasa persaudaraan dalam diri kami masing-masing, baik dengan sesama siswa, guru, orang tua, bahkan dengan setiap orang yang kami temui. Kami membangun relasi seperti Tuhan Yesus kembali memulihkan relasi dengan manusia yang penuh dosa. Bapa di surga, apabila dalam kebaktian dan perayaan Natal saat ini terselip dosa kesalahan, kami mohon ampun. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin. Selamat Hari Natal dan selamat menyongsong Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.